warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Wardani, NIM 1903401011011039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang HAM atau hak asasi manusia. Jadi HAM terdiri dari 3 kata, yaitu hak yang berarti potensi, asasi mendasar atau harus dimiliki, dan yang ketiga manusia, yaitu manusia yang hidup sejak dalam kandungan. Jadi pengertian HAM adalah potensi dasar atau pokok yang dimiliki manusia yang bersifat kodrati dan hakiki, yang melekat pada diri manusia sejak manusia berada dalam kandungannya agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan terhormat. Selanjutnya karakteristik HAM. 1. Kodrat, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap umatnya atau manusia. Yang kedua hakiki, yaitu melekat pada setiap manusia. Yang ketiga universal, yaitu berlaku umum. Yang keempat tidak boleh dicabut, dan yang kelima tidak dapat dibagi. Selanjutnya fase perkembangan HAM, yaitu terdiri dari 3 fase. Yang pertama yaitu generasi 1, yaitu hak sipil dan politik. Biasanya hak generasi 1 ini mengedepankan hak individu dan dikembangkan di Amerika. Dan untuk yang kedua, generasi kedua, yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu mengedepankan hak kolektif dan dikembangkan di negara blok timur. Yang ketiga, generasi ketiga, yaitu generasi gabungan antara generasi 1 dan 2, yaitu hak atas pembangunan. Selanjutnya prinsip utama HAM, yaitu terdiri dari 6 prinsip. 1. HAM adalah konsep etika. Yang kedua, HAM menyatu dalam seluruh aspek kehidupan. Dan yang ketiga, HAM berlaku universal. Keempat, HAM tidak dapat terpisahkan dengan kewajiban hak asasi. Yang kelima, HAM menjadi program internasional. Yang keenam, HAM dikembangkan sangat dinamis. Selanjutnya, HAM di Indonesia. 1. Hak asasi manusia di Indonesia terdiri dari 10 hak asasi dan 4 kewajiban dasar. Dan yang kedua, HAM di Indonesia sesuai dengan agama dan budaya. Contohnya agama Islam, maka sesuai dengan undang-undang tersebut sesuai agamanya. Dan yang ketiga, HAM dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Yang keempat, HAM di Indonesia menjadi program nasional. Dan yang kelima, HAM diperkuat oleh konstitusi dan institusi. Selanjutnya saya akan bahas tentang lintas sejarah HAM. Jadi lintas sejarah HAM yang pertama, jadi HAM itu pertama kali muncul karena kesadarannya berawal dari perjuangan Indonesia melawan kolonial Belanda. Jadi itu yang awal-awal sejarahnya muncul HAM. Dan untuk selanjutnya, HAM itu termasuk sebagian dari materi yang dimasukkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1948. Dan materi HAM NKRI tersebut disempurnakan pada perubahan, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1999 sampai 2002. Selanjutnya HAM itu berkembang pesat pada era reformasi, sehingga terbentuknya Menek Urusan HAM pada tahun 1999 dan terakhir HAM Go Publik. Selanjutnya itu ada 6 prinsip pokok HAM. Jadi yang pertama, HAM tidak bisa dibagi. Yang kedua, saling bergantung dan berkaitan. Yang ketiga, universal, berlaku umum dan tidak dapat dicabut. Yang keempat, kesetaraan dan diskriminasi. Dan untuk yang kelima, partisipasi dan kontribusi. Dan yang keenam, tanggung jawab dan penegakan HAM. Selanjutnya, subjek hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pemegang HAM atau right holder. Yang kedua yaitu pemangku kewajiban dalam pelaksanaan HAM, yaitu adalah negara. Selanjutnya yaitu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu tercantum pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
Yang selanjutnya yaitu instrumen utama HAM nasional. Jadi instrumen utama HAM nasional itu terdiri dari 3. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang Dasar Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama. Dan untuk yang kedua terdapat pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan 34. Selanjutnya yaitu tentang 10 hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Yaitu 10 hak asasi manusia terdiri 1. Hak untuk hidup, yaitu kita mempunyai hak untuk mempertahankan hidup atau meningkatkan taraf hidup. Dan yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, ya bisa melalui pernikahan seperti itu. Dan untuk yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri. Dan untuk yang keempat, hak untuk memperoleh keadilan. Jadi setiap manusia itu memiliki hak untuk memperoleh suatu keadilan. Dan yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Dan untuk yang keenam, hak atas rasa nyaman. Dan selanjutnya hak ketujuh, hak atas kesejahteraan. Dan untuk yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Hak yaitu seperti kita mempunyai hak untuk memilih. Jadi waktu ada pemilu atau apa, jadi kita itu memiliki kesempatan, yaitu kesempatan untuk memilih karena kita mempunyai hak untuk memilih. Dan yang kesembilan, hak wanita. Untuk yang ke-10, hak anak. Selanjutnya yaitu 4 kewajiban dasar, yaitu 1. Wajib patuh pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dan untuk yang ketiga, wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat yaitu wajib tunduk pada pembatasan ditetapkan undang-undang. Jadi kesimpulannya adalah HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia yang bersifat hakiki dan kodrati yang dimiliki manusia sejak manusia berada dalam kandungan dan sampai akhir hayat atau untuk mata. Serta HAM itu terdiri dari 10 hak asasi manusia dan 4 kewajiban dasar. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.